Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya dengan cara mencuci tangan, kemudian menggunakan masker apabila berpergian. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar seperti semula di sekolah kembali ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Kita mau absensi terlebih dahulu ya. Afel hadir, Pel? Hadir. Laila Nur hadir? Hadir. Pinky hadir? Hadir, Bu. Oke, Ria hadir ya? Rina hadir? Hadir, Bu, hadir. Oke, Sugiarto hadir? Sugi? Windy hadir? Hadir, Bu. Windy hadir. Dan Penny hadir, Penny tadi keluar ya, mungkin terkendala dengan sinyal juga. Jangan lupa nanti silakan mengisi absensi di link yang sudah Ibu bagikan di kelas WhatsApp melalui Google Form ya. Silakan kalian absensi terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna ya. Oke, ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan perangkat keras input, proses, dan output ya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak komputer. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan macam-macam brainware, dan peserta didik mampu menggunakan tethering koneksi internet dari smartphone ke komputer atau laptop. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang integrasi antar aplikasi Office. Apa itu integrasi antar aplikasi Office? Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Apel ya. Oke, jadi benar kata Avel tadi, integrasi antar aplikasi Office menggabungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya ya. Jadi contohnya kan Microsoft Word dan Microsoft Excel ya, berupa gambar, grafik. Ada yang bisa menjelaskan dapatkah kombinasi hardware dan software Aku, Bu. Oke, Penny ya, silakan Pen. Tidak bisa berfungsi karena brainware atau manusia sebagai pengguna komputer bertugas untuk mengoperasikan perangkat komputer. Benar kata Penny ya tadi ya. Jadi kombinasi hardware dan software itu tidak bisa berfungsi tanpa adanya brainware. Kita sebagai manusia adalah sebagai pengguna ya, yang bisa mengoperasikan komputer. Kemudian apa itu perangkat keras? Ya, ada yang bisa menjawab apa itu perangkat keras? Bu, Ya, apa? Silakan. perangkat keras adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Atau sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan ya, yang memiliki fungsi melakukan proses masukkan data input, proses pengolahan data atau proses, dan keluaran output ya, dan dapat diartikan sebagai perangkat yang dapat diraba ya. Jadi perangkat keras komputer itu suatu perangkat yang bisa diraba atau disentuh ya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Input itu apa? Input itu adalah masukan, proses adalah pengolahan data, dan output adalah keluaran hasil yang dikeluarkan. Perangkat masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Bisa berupa keyboard, mouse, kemudian ada joystick, ada scanner, ada kamera video, dan ada kamera digital. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data ya, bisa berupa huruf, angka maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Mouse di sini adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai
penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Perangkat pemrosesan atau biasa disebut dengan Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen utama komputer dalam melakukan proses pengolahan data yang dimasukkan oleh alat input sehingga menghasilkan output ya. Jadi proses ini digunakan untuk mengolah data bagian pemrosesan. Contohnya bisa seperti CPU, kemudian prosesor, ada motherboard ya, ada RAM, kemudian apa lagi? Sound, dan yang terakhir adalah VGA. Nah, ini disebut apa, Sugi? Prosesor. Coba dibaca Gi. Prosesor itu tugasnya apa? Silakan Penny dibaca Pen. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian dan melaksanakan perintah dari pelaksana program. Kemudian ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen yang memiliki slot dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. RAM di sini biasa disebut sebagai random access memory, tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Untuk proses ada yang mau ditanyakan? Untuk bagian proses dan input ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Perangkat keluaran berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang telah diproses oleh CPU dalam bentuk soft copy atau bentuk program dan hard copy dalam bentuk cetakan. Nur, contoh dari output Nur. Monitor, Ya. dan speaker. Monitor, speaker dan printer. Speaker ini bisa menghasilkan suara, kemudian printer bisa menghasilkan cetakan berupa gambar ya, dan monitor bisa menghasilkan gambar atau berupa software. Monitor di sini adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer ya, bisa berupa informasi ya dari sebuah komputer. Kemudian ada printer. Printer di sini adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data, bisa berupa gambar atau foto ya, bisa juga berupa tulisan pada media kertas. Speaker sini adalah perangkat keras keluaran atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dan untuk materi tentang perangkat keras, input dan proses dan output ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup kita lanjut ke apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak di sini adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer dari brainware dengan hardware atau perangkat keras ya. Kemudian ada jenis-jenis perangkat lunak di sini. Yang pertama adalah sistem operasi ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya Microsoft Windows ya, ada Windows 8, Windows 7 ya, kemudian Windows 10. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai dengan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri ya. Contohnya bisa berupa program Delphi, C++, kemudian ada Java ya, itu contoh-contoh dari pemrograman. Jadi program aplikasi di sini digunakan untuk sesuai dengan fungsinya ya. Perangkat lunak yang mempunyai fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program Microsoft Word itu fungsinya untuk mengolah kata ya. Kemudian Microsoft Excel itu fungsinya untuk mengolah angka dan PowerPoint itu fungsinya untuk presentasi. Apa itu pengguna komputer? Pengguna komputer adalah manusia sebagai pengguna dari komputer tersebut ya. Jadi kita sebagai manusia yang berfungsi sebagai pengelola komputer. Ini ada macam-macam dari brainware, ada programmer, orang yang menguasai satu atau beberapa bahasa pemrograman yang diperlukan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Kemudian ada administrator ya. Jadi administrator ini adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program yang berjalan pada sebuah sistem komputer. Kemudian yang terakhir ada operator.
Operator di sini adalah orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya ya, orang yang menyiapkan data untuk diakses atau merawat sistem komputer. Untuk materi pada hari ini, silakan ada yang mau bertanya. Gimana? Apa yang mau ditanyakan sama Windy? Apa itu perangkat keras? Oke, jadi Windy tanya apa itu perangkat keras. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, ayo silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Windy? Apa itu perangkat keras? Pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Siapa tadi yang menjawab? Ria ya? Ya. Ya. Jadi Ria tadi menjawab perangkat keras adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan ya. Oke, silakan. Penanya kedua, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, Ibu akan buka video tentang tethering koneksi antara smartphone dan laptop ya. Oke, silakan disaksikan video tayangan tethering koneksi antara smartphone ke laptop ya. Kelihatan videonya? Kelihatan. Ya, ini tutorial cara menghubungkan antara handphone ke laptop ya. Silakan nanti setelah kalian memperhatikan ada tugas mandiri yang harus kalian selesaikan, yaitu mempraktekkan dari tethering koneksi handphone ke laptop ya. Itu cara-caranya. Oke, itu tadi videonya. Lembar kerja yang sudah Ibu bagikan sudah tershare belum? Coba dilihat. Ibu membagikan LKPD. Sudah tershare kah? Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi ini LKPD, tugasnya adalah masing-masing individu ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada nama dan kelas ya. Kemudian ada petunjuk belajar. Setelah mengamati video yang tadi sudah kita lihat ya, kita bisa mengerjakan tugas. Kemudian ada soal pengetahuan. Nah, di sini berdasarkan materi di atas jelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat keras input, proses dan output. Kemudian soal yang kedua adalah berdasarkan materi di atas jelaskan jenis perangkat lunak komputer. Kemudian yang ketiga, berdasarkan materi di atas jelaskan macam-macam dari brainware ya. Jadi ada 3 soal pengetahuan. Kemudian laptopnya dinyalakan. Kemudian ikuti langkah-langkah tethering koneksi yang sudah Ibu contohkan di
sini ya. Nih, pada smartphone buka bagian setting, kemudian buka bagian connection, buka bagian hotspot dan tethering, kemudian aktifkan WiFi hotspotnya ya. Nah, di sini ada pengaturannya, pengaturan WiFi-nya, namanya, kemudian sandinya, kemudian diaktifkan hotspotnya. Nah, di sini dikoneksikan, kemudian masukkan kata sandinya, kemudian pilih OK ya. Kemudian kalau dia terhubung maka dia ada connected, dan jika ingin memutuskan ya tinggal diklik pilih disconnected ya. Dan di sini ada foto atau screenshot ya yang sudah kalian kerjakan, ditaruh di sini, ditempel untuk pengaktifan wifi-nya. Kemudian yang kedua juga mengaktifkan hotspot, mengaktifkan kemudian foto connected-nya. Nah, di sini masukkan kata sandinya ya. Kemudian kalau sudah tersambung maka connected, dan jika ingin memutuskan maka pilih disconnected ya. Di sini ada kesimpulan yang harus diisi juga ya, kesimpulan dari materi tersebut, yaitu LKPD yang sudah Ibu jelaskan. Silakan dikerjakan, Ibu kasih 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya, sudah Ibu share di grup WhatsApp masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Apel? Ya, ngirimnya bisa lewat Japri atau melalui grup kelas WhatsApp ya. Cuman kalau misalkan 10 menit ini sudah selesai, maka nilainya akan lebih bagus lagi. Ya, silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Apel sudah sampai mana mengerjakannya, Pel? Sudah sampai mana mengerjakannya anak-anak? Oh ya, Windy sudah sampai selesai. Sudah sampai praktek. Terus yang lainnya? Rina sudah sampai mana? Oh, Rina sampai pengetahuan. Penny sudah sampai mana, Pen? Apel? Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, waktunya habis ya. Kita lagi belajar ya. Ya. Oke, silakan Avel, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, yang tugas yang ada screenshot fotonya. Bawah terus, bawah. Terus bawah lagi. Bawah Pel. Yang nomor 8 Pel. Nah, itu tuh tadi nomor 8 Pel. Ya, dari nomor 1 itu. Nah, itu tugasnya kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi presentasi dari Apel ya, bagus sekali ya. Oke, presentasi selanjutnya silakan bagi yang sudah selesai boleh dipresentasikan ya. Silakan Penny dipresentasikan tugasnya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja. Aduh, volumenya ya. Ayo. Berdasarkan materi di atas, menjelaskan apa yang dalam perangkat infrastruktur, proses dan output. 1. Strategi input menentukan kemasukan input dan penggunaan data proses jaringan. 2. Perangkat input perangkat infrastruktur perangkat infrastruktur yang telah diberikan oleh pengguna. 3. Perangkat output perangkat input menghasilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan pada pengguna. Berdasarkan materi di atas, dijelaskan perangkat lunak komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengambil sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak yang menjalankan program aplikasi pada komputer. 2. Bahasa program adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sebuah program sesuai dengan metode yang dimiliki oleh bahasa komputer tersebut. 3. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang mempunyai fungsi sesuai dengan program tersebut. Berdasarkan materi di atas, menentukan pengantar saja. 2 operator. Terus tugasnya screenshotnya ya. Nomor 8. Terus ke bawah Pen. Terus
Waalaikumsalam. Jadi demikian tadi presentasi dari teman kita Feni ya. Oke, Feni sama Apel tadi sudah presentasi. Silakan bagi yang lainnya, karena waktunya sudah habis, Ibu tunggu sampai hari ini sampai sore ya. Silakan dikumpulkan tugasnya melalui grup WhatsApp kelas ya. Oke, demikian tadi tugas yang sudah kita kerjakan bersama ya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Silakan. Oke, silakan Sugi. Oke, benar ya kata Sugi tadi ya. Jadi macam-macam perangan keras itu ada input, proses, dan output ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan kembali? Rina ya? Ya, oke, silakan berikan kesimpulan. Operasi yang mengandung budaya dari perangkat keras dan perangkat gerak yang menjalankan program aplikasi berbagai macam bahasa menggunakan untuk merancang atau membuat program aplikasi sangat lunak yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan pembuatannya. Oke ya, jadi kategorinya tadi jenis-jenis perangkat lunak ada 3. Yang pertama sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman, dan yang terakhir ada program aplikasi. Oke, cukup sekian untuk materi pada hari ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah ya, meskipun kita melalui daring ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar seperti semula di sekolah ya. Amin. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan pada komputer ya, silahkan dipelajari materinya yang sudah nanti Ibu akan share materinya di grup kelas WhatsApp ya. Jadi nanti ketika sudah materi selanjutnya kalian sudah tahu materi yang akan kita bahas ya. Silahkan dibaca kemudian dipahami tentang materi permasalahan pada komputer. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya, terima kasih atas partisipasinya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.